Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Sari Siaji dengan NIM 2021 kuasa 10 dari kelas FB. Di sini saya akan menjelaskan tentang filter yang digunakan pada Excel. Di sini terdapat contoh file ini. Nah, cara yang kita pilih pertama itu adalah di sini kita ke arah Sort and Filter, terus kita pilih filter. Otomatis terdapat tanda panah yang di atas di nomor pendaftaran, gelombang, jalur, prodi diterima, asal SMA, kota SMA, dan provinsi SMA. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang penggunaan filter dalam Excel. Jadi di sini kita bisa klik tanda panah bawah yang ada di sini. Terus di sini kita bisa lihat di filter tersebut di sini itu bahwasannya ada select all, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Jadi sini sensitif semua. Dan jika gunanya filter di Excel itu adalah kita bisa melihat apa saja sih yang terdapat di dalam satu dokumen tersebut. Misal tadi kita pilih yang di jalur gelombang. Nah, di sini kita lihat bahwasannya di gelombang itu terdapat gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Nah, di sini saya hanya ingin memperlihatkan gelombang 1 saja. Maka kita klik ini dan kita klik OK. Maka di sini semuanya akan berubah menjadi gelombang 1 semua. Sampai bawah itu datanya adalah gelombang 1 semua. Dan jika kita ubah ke gelombang kedua, kita ubahinnya, maka ingat. Nah, di gelombang kedua, maka semuanya akan berubah menjadi gelombang 2 semua. Nah, kita lihat nih perbedaannya. Jika di gelombang kedua, di nomor pendaftarannya dimulai dari angka 15. Dan kita lihat lagi ya, di gelombang yang pertama. Nomornya dimulai dari angka 1. Nah, berarti jika kita mau filter salah satu deretan nama di dalam kotak tersebut, maka kita bisa memudahkan kita untuk bisa melihat ada berapa banyak sih gelombang 1, dan gelombang 2, dan gelombang 3-nya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi di jalur. Nah, di jalur ini ada berapa ya? Nah, di sini ada banyak kali, ada beasiswa penuh, beasiswa penuh tinggal administrasi, dengan psikotes, tinggal wawancara, dan ada beasiswa terbatas yatim, dan juga ada bebas tes, dan juga ada tesnya. Nah, sekarang kita lihat, saya mau filter cuman hanya di beasiswa saja. Maka kita unselect ya ini semuanya, lalu kita pencet di beasiswa saja. Nah, seperti ini, lalu kita pencet OK. Nah, terlihat jelas perbedaannya di sini bahwasannya di sini itu terdapat hanya tercantum beasiswa saja. Seperti itu. Dan kita lihat lagi di beasiswa penuh tinggal administrasi. Nah, ini, wah, cuma terdapat 2 saja ya. Nah, seperti itu caranya. Dan kita akan lihat lagi di asal SMA. Di sini kita tadi ini kita select all di semuanya. Kita select all, oke. Jadi banyak sekali ya. Lalu juga kita select all dan ya kembali seperti semula lagi. Dan saya pilih juga filter di prodi diterima. Nah, di sini ada D3 akuntansi, D3 keuangan dan perbankan, ada S1 akuntansi, ada S1 ekonomi Islam, dan ada S1 manajemen. Di sini saya cuma hanya ingin filter S1 akuntansi, maka kita harus unselect all semuanya dulu, baru kita pilih S1 akuntansi, dan pilih OK, dan ya, dilihat di sini bahwasannya hanya terdapat S1 akuntansi semuanya, dan tidak ada dari prodi yang lainnya. Dan
Sama seperti halnya di asal SMA juga bisa seperti itu. Kita pilih dari SMAN dari MA Negeri 1 Bojonegoro, seperti itu saja, dan seperti ini hasilnya. Dan sama juga dengan kota SMA dan provinsi SMA juga. Kita juga bisa filternya seperti itu. Sangat mudah dan uh, hal ini filter penggunaan filter dalam Excel ini sangat membantu kita untuk uh, mencari tahu berapa banyak sih yang masuk dalam gelombang-gelombang satu, dalam durasi sepenuh, di produk asset occupancy berapa banyak, seperti itu. Jadi kita bisa melihatnya secara keseluruhan, tanpa kita harus mencari sesuatu, seperti itu. Baik, kiranya di situ penjelasan saya mengenai filter di dalam Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subtotal yang ada di dalam Excel. Oke, seperti yang kalian lihat bahwasanya di dalam layar tersebut terdapat data yang saya gunakan untuk mencoba subtotal di dalam Excel. Di sini kita bisa lihat bahwasanya terdapat nomor, nama nasabah, jumlah setoran, petugas pungut, dan setorannya keberapa. Oke, di sini saya akan membuat perbandingan terlebih dahulu antara perbedaan manual dengan total yang akan digunakan nanti. Nah, sistem manualnya itu seperti apa? Oke, kita bisa lihat di sini yang biasanya kita gunakan dalam sehari-hari adalah seperti ini. Nah, kita coba untuk seperti ini dan hasilnya 3.684.000. Oke, di sini juga kita akan mencoba untuk totalnya. Nah, di sini kita bisa lihat di layar bahwasannya terdapat banyak sekali function dan dalam sekali itu ada affiliate, sound, content, mix, mean, product, dan lain sebagainya. Tapi kita akan memilih zoom. Nah, di sini kita bisa lihat ada zoom di sini. Nah, oke, kita saja, lalu kita tambahkan di sini. Lalu kita pilih dari sini sampai sini. Kemudian, nah hasilnya seperti ini. Dan yang seperti kalian lihat dalam layar, oke, kita di sini akan membuat perbandingan ya antara zoom dengan seperti yang digunakan tadi. Oke, di sini kita bisa melihat bahwasannya lihat maaf sebenarnya. Oke, di sini saya akan coba meng-hide. Nah, di sini terjadi perbedaan antara menggunakan manual zoom yang ada dalam sini dan total yang ada di subtotal. Nah, kita bisa lihat perbandingannya adalah bahwasannya subtotal itu jika kita meng-hide atau menghilangkan meng-hide, berarti total yang ada dalam jumlah skala tersebut juga akan ikut berubah. Sedangkan jika kita meng-hide menggunakan manual atau zoom biasa seperti yang kalian lihat pada layar tersebut, bahwasannya jumlah yang awal tadi tidak berubah sama sekali walaupun sudah di-hide nomor 1 dan 2-nya. Nah, itu merupakan salah satu perbedaan yang terdapat dalam Excel bersama dalam tersebut. Seperti itu. Dan hal ini juga berlaku untuk total yang lainnya. Oke, di sini kita akan melihat. Di sini kita akan membuat karena di sini kita akan membuat experience. Oke. Di sini experience. Terus kita pilih dari sini sampai sini. Kemudian hasilnya adalah ini. Dan coba kita lihat lagi. Jika kita manual secara average, oke, di sini kita akan membalikkan lagi.
Nah, di sini jumlah nolnya benar 100. Dan 100 juga saya akan buat ulang. Benar. Nah, di sini coba kita langsung saja ke F-Range. Nah, ini kita pilih secara keseluruhan seperti ini. Dan hasilnya adalah segini. Dan kita memakai subtotal pada F-Range. Oke, di sini kita akan melihat perbandingan juga dan hasilnya sama tentunya. Maaf, ada sedikit keliruan di sini. Kita ngambil sekali angkanya. Nah, bisa dilihat ini yang dimasukkan itu adalah contoh di sini ya. Nah, sama seperti tadi kita coba untuk meng-hide 3. Jadi kita hide. Nah, terjadi perubahan yang sangat signifikan sekali. Bahwasannya di sini ada perubahan nilainya juga. Jadi nilai average secara manual itu tetap 526.256 rupiah dan jika kita mempublikasi total itu maka jumlahnya akan ikut berubah mengikuti data yang ada di sini. Nah, itu sebagai contoh tentang perbedaan memakai subtotal dan secara manualnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.